Selamat datang di channel YouTube Citra Bahasa School Prinsip Lampung. Dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya. And enjoy the video. Nama kakak Kak Putri. Nama kakak Kak Bagus. Ferry. Mungkin ulang kali ya, nanti setelah kita kenalan, kalian boleh bilang halo Kak Putri. Oh ya. Oke, halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Kak Diki. Halo Kak Diki. Halo semuanya. Nama kakak Kak Putri. Hai Kak Putri. Halo. Hai. Nama kakak Kak Bagus. Hai Kak Bagus. Halo semuanya. Hai. Nama kakak Kak Ferry. Ada yang namanya Ferry juga? Enggak. Ada. Oke, nah teman-teman, kami kakak-kakak yang ada di depan ini dari sebuah organisasi yang namanya Gajahlah Kebersihan. Kebaca nggak? Gajahlah Kebersihan. Jadi bukan jagalah kebersihan ya, beda sedikit. Kita sebuah organisasi yang tugasnya mengolah sampah. Jadi teman-teman nanti akan lihat di tempat ini akan banyak kegiatan-kegiatan pengolahan sampah yang nanti akan diteruskan sama Kak Bagus, sama Kak Ferry dan Kak Putri juga. Seperti itu. Mungkin sebelum kita mulai, kita ada tepuk dulu ya. Jadi tepuk semangat. Udah tahu belum? Oh, udah tahu. Kayak mana? Nggak tahu. Nah, tepuk semangat kayak mana Kak Bagus? Tepuk semangat. Semangat. Bisa? Lebih heboh lagi ya. Heboh ya? Oke, yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Teman-teman semua hadir di tempat yang namanya Rindu. Tadi kakak udah bilang ya. Jadi Rindu itu adalah singkatan dari ada yang ada nggak tulis? Ada ya. Di depan tulisannya. Singkatan dari Rumah Inovasi Daur Ulang. Jadi kita tahu ya, rumah itu bangunan. Nah, inilah bangunannya. Kemudian daur ulang itu kegiatan yang nanti kita mengolah sampah. Salah satunya jadi bahan bangunan atau roster seperti ini yang ada di sebelah sana, dan juga jadi maggot yang ada di sana. Nanti teman-teman akan lihat semacam ulat belatung, tapi berbeda ya, nggak bau juga. Sama ada produk-produk ini yang dibuat sama ibu-ibu di daerah pesisir Bandar Lampung ya. Di dekat sana nanti akan ada pulau. Nah, ya bagus ya. Itu dibuatnya dari saset apa? Ada yang bisa tebak nggak? Oh, pintar, ada merknya tulisannya ya? Enggak, apa sering minum Hilo? Ya, jadi ada yang dari Hilo, kalau yang itu dari apa? Tebak? Apa mbak? Bungkus makanan. Mereknya apa? Oh, itu Trisari. Benar, tidak Trisari. Kok dia tahu karena suka jajan es ya di sekolah? Dari kopi. Ya, yang ini Nutrisari, yang ini Hilo, itu kapal api. Nah, kalau yang ini itu yang namanya Ekobrik. Itu biasa nanti untuk bangunan juga. Jadi ditumpuk terus ditaruh semen, nanti bisa apa namanya pagar, terus juga bisa buat meja, kursi. Nah, kalau ini ada yang tahu nggak? Ini dibuatnya dari apa? Lah, alih-alih gitu. Jadi ujung bibir dari apa namanya gelasnya itu dipotong, terus dia diletuk-letukin dan ditutup sama warna ungu ataupun silver dan lain-lain. Nah,
Ini yang buat ibu-ibu di daerah pesisir Pulau Pasaran. Pulau Pasarnya di situ. Itu teman-teman. Nah, produk-produk yang kita punya di sini ini adalah salah satu bentuk inovasi. Makanya kita namakan tempat ini sebagai rumah apa? Rumah inovasi daur ulang. Nah, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak inovasi itu apa? Ada yang namanya depannya I nggak? Yang mana? Oh, dia kelas banget nunjukkan. Isam langsung nunjuk. Isam tahu nggak inovasi itu? Nggak tahu. Kalau yang depannya M ada nggak? M ada. Siapa? Muhammad Alif Asmi. Apa panggilannya apa Mbak? Alif. Alif tahu nggak? Inovasi itu apa ya? Boleh, ngomong biar teman-teman yang lain dengar. Ya. Perbarui satu hal. Boleh tepuk tangan dong teman-teman. Ya, jadi benar ya yang dibilang Alif. Alif ya. Jadi inovasi itu memperbaharui satu hal atau menciptakan atau menemukan sesuatu yang baru. Nah, makanya ini mungkin teman-teman baru lihat ya produk-produk seperti ini kan sesuatu yang baru untuk teman-teman. Begitu juga produk-produk yang ada di situ, kemudian produk yang ada di situ, magot itu sesuatu yang baru, makanya kita sebutnya sebagai inovasi. Atau teman-teman tahu nggak, barang-barang yang ada di dekat teman-teman ini adalah bentuk inovasi juga loh. Ada yang bisa sebutin nggak barang-barang yang bisa teman-teman yang jadi salah satu bentuk inovasi juga? Pada tisu, benar. Atau yaitu pena. Pena itu bentuk inovasi karena dulu pakai kuas ya Mbak ya. Ya kita nggak ngerasin tapi ya nenek moyang kita kalau nulis itu pakai kuas. Sekarang udah ada pena. Atau nih ada adik-adik yang memegang handphone. Kalau dulu surat-suratan. Kalau dulu ibu bapaknya coba tanya, kalau misalnya nanya sama bapaknya atau nanya sama keluarganya, mereka biasanya kirim surat. Kalau sekarang nggak ada yang kirim surat, pasti WA ya, telepon atau chat ya. Jadi kalau ngobrol-ngobrol udah pakai WhatsApp ataupun HP. Nah ini salah satu bentuk inovasi juga. Atau teman-teman biasa kalau di sekolah pakai gunting. Nah itu kan juga bentuk inovasi. Dulu mungkin kalau kita mau motong tali atau mau motong barang itu susah, hanya dibuatlah inovasi. Nah kurang lebih yang kita lakukan di sini adalah menciptakan hal-hal baru, teman-teman, adik-adik semua. Nah mungkin itu aja, mungkin kita langsung aja kali ya ke, mungkin udah nggak sabar nih untuk melihat cara pengolahan sampah yang ada di sekitar kita. Mungkin Abu Tri bisa langsung diajak awal-awal adik-adik semuanya. Kita mau keliling dulu ya. Ya. Oke, mungkin dibagi untuk dua kloter ya. Yang pertama perempuan dulu, yang kedua laki-laki. Itu aja kan ya. Dia biasanya dipakai buat pagar sama buat apa tuh? Bawah yang ada partisi rumah, terus juga interior sama partisi taman. Jadi bisa dibuat dari semen. Iya benar. Jadi ini biasanya dibuat dari semen sama pasir. Terus tapi di sini kita punya inovasi baru yaitu dicampur dengan cacahan sampah plastik. Jadi motifnya ada tuh kayak hijau, ada putih, ada merah, ada biru. Ini teman-teman yang pagarnya ada yang pakai roster atau ventilator, kan biasanya nggak ada tuh plastiknya. Tapi kalau dari rumah yang masih berulang kita punya cacahan sampah plastik. Nanti kakak bakal tunjukin ya ventilasi roster. Bisa teman-teman lihat. Bisa ada yang mau pegang juga boleh. Iya. Itu pakai semen, terus ada pakai pasir, ada air juga campurannya. Dan inovasi terbarunya dia ada cacahan sampah plastik. Iya, dia warna-warni. Terus kita kalau lihat yang sebelah sini, dia ada displaynya. Ini baru dibuat, tapi kalau misalnya habis dibuat itu nggak boleh langsung dipakai. Jadi harus dikeringkan dulu, kemudian dimandiin. Jadi dikeringinnya itu selama kurang lebih sampai 2 minggu. Sampai dia kering banget. Kalau misalnya dia udah kering, jadi dia sudah dimandi-mandikan, dikasih air sedikit baru nanti bisa dipakai.
nggak bisa langsung pakai ini yang langsung mau buat sama kafe itu nggak bisa langsung dipakai, tapi harus kita dulu. Ada pertanyaan nggak dari Rosa? Ada yang mau coba ini? Ya. Sama seperti yang biasanya tidak menggunakan sampah plastik atau gimana? Iya, kalau kita sama koka itu sama aja, dan waktu ini jatuhnya lebih ringan. Iya, ya, kalau kokanya sama, makanya bisa diuji ya Mbak. Jadi kita ada satu contoh di sebelah sana ada beton yang cowok, kita lihat dulu ya. Jadi untuk mengurangi sampah plastik. Iya benar, jadi kita harus mengurangi sampah plastik. Dibuat roster kayak gini, dicampur, dicampur, semen, pasir, sama air. Iya, dari segi kekuatan kuat sama aja. Ini kalau ada yang keinjak boleh mau coba dan dibandingkan dulu. Boleh coba dulu. Kalau obatnya pasti ada kendala, salah satunya nggak boleh banyak-banyak karena capek mendaurnya. Satu hari biasanya 40 kali daur. Sama bapaknya. Bahannya di sana nanti kita buat bareng-bareng ya. Iya, teman-teman tadi kita udah lihat pembuatan roster, tapi nanti untuk cara pembuatannya nanti bakal ada sesi khusus bareng sampai di akhir. Jadi nanti teman-teman harus memperhatikan juga ya gimana bikin rosternya. Nah, Kak Putri tadi dapat banyak banget nih pertanyaan kayak, Kak prosesnya berapa hari sih bikin roster? Halo. Oke, tadi Kak Putri sempat jelasin nih berapa hari sih proses untuk membuat roster? 2 minggu. Oke benar, 2 minggu. Terus satu pendaur biasanya buat rosternya berapa banyak? 40. Terus setelah dikeringkan ada apa lagi? Dimandikan. Benar. Terus satu lagi kan pertanyaannya, bahan pembuat roster apa aja? Sampah sama semen. Terus satu lagi? Air. Iya. Berarti bahannya ada apa aja? Semen, Sampah, pasir, air. Oke, kita punya 4 bahan ya. Nah, untuk kekuatannya sendiri itu sama dengan roster pada umumnya. Yang membedakan hanya motifnya aja. Mungkin teman-teman tadi lihat ya motifnya ada perbedaan. Perbedaannya apa tuh? Ada yang ingat nggak? Perbedaannya apa? Bentuk, motif, terus warna sama ukuran. Iya benar. Jadi ukurannya memang ada yang 20 x 20, bahkan ada yang lebih. Jadi tergantung sama cetakan. Kita di sini punya cetakan, nanti kita akan cetak 2, jadi teman-teman bisa lihat juga bentuk sama motifnya apa aja. Oke, sekarang kita masuk ya ke sesi jenis sampah. Ada yang tahu nggak sih sampah organik itu apa? Sampah yang bisa dibantu itu sampah yang Iya boleh anak-anak. sampah yang bisa didaur ulang. Oke benar. Urai. Boleh Kak. Bagus dari sampah. Yeay. Oke, kakak punya 2 pertanyaan lagi. Contoh sampah organik. Ya, yang tengah tahu bagus ya boy. Organik itu bisa ada campur telur. Terus? Sebutin 3. Tumbuhan 3, Satu lagi. tumbuhan kayu bekas, Ya. Ya, terus? makanan. Tulang ikan. Tulang ikan. Boleh Kak bagus satu. Oke, pertanyaan terakhir. Contoh sampah anorganik. Boys lagi nih Kak. Aduh, semangat banget boys. Boleh? Sebutkan deh, seperti kapas, tisu, plastik, logam, kaleng, dan bungkusan. Oke. Boleh Kak bagus satu. Ada lagi, sebenarnya tisu Dibukanya nanti ya. Dibukanya nanti semua. sebenarnya tisu itu residu. Iya, residu. Pinter banget nih Kak. Terus ada apa lagi selain itu? Yang masuk residu apa? Ada apa lagi? Kalau itu di popok bayi, untuk rokok, yang untuk rokok terus tisu, Tisu, pupuk bayi, terus dan
Jarum suntik. Cotton bud. Jarum suntik masuk nggak kira-kira? Masuk nggak? Enggak, jarum suntik masuknya B3. Oke, satu lagi deh Kak Bungkus, boleh dikasih hadiahnya Kak Bungkus? Ada coklat kayaknya di situ Kak, kasih coklatnya Kak. Iya. Thank you nak. Iya dapatnya juga ya. Oke, karena teman-teman kayaknya udah paham banget ya. Kak Putri mau tanya nih, kalau di rumah kalian biasanya memilah atau memisah sampah? Tidak. Tidak, kenapa? Dijadikan satu. Dijadikan satu. Di rumahku ada tuh memilah sampah. Ada sampah organik, anorganik, limbah B3, kertas dan residu. Wah, keren banget. Iya, Kak Putri mau tanya nih, kenapa sih kalau nggak memilah sampah biasanya kenapa? Ada masalah apa kalau tidak memilah sampah? Ada yang tahu nggak? Ada memilah sampah. Kalau nggak memilahkan kotor dan susahkan. Iya, benar. Menyusahkan siapa sih? Dan susah didapat. Iya, ada yang susah didapat juga ya. Kalau misalnya tercampur, yang pertama pastinya bau. Terus yang kedua pasti menyulitkan pemulung buat ngambilin sampah yang bisa dijual. Nah, Kak Putri mau tanya nih, kalian pernah dengar nggak sih tentang sampah low value sama high value? Belum. Kalau sampah high value itu biasanya sampah yang bisa dijual lagi. Contohnya sampah botol. Terus sampah kaleng bisa dijual nggak sih kalau kaleng? Bisa. Kalau kardus bisa nggak? Bisa. Kalau buku misalnya bisa nggak? Bisa. Berarti masuknya di sampah high value. Halo? Oke, kalau sampah low value apa tuh? Ada yang pernah dengar nggak? Biasanya sampah low value itu contohnya sampah nih kayak gini nih. Sampah plastik. Teman-teman di sini ada nggak sih yang suka minum misalnya contoh Marimas? Pernah. Kalau es cekek suka nggak? Iya pernah. Itu biasanya masuk di sampah low value. Oke, Kak Putri masih punya satu hadiah lagi. Kak Putri mau tanyain soal gimana sih caranya untuk ngajak orang lain untuk lebih peduli lingkungan. Ada yang bisa nggak? Satu? Oke, boleh? Nama aku Danis Arika. Tidak tahu Namanya siapa? Galih. Oke. Sebenarnya cara kita untuk mengajak orang lain peduli lingkungan itu bisa gagal banget. Kadang ada orang yang tidak dianggap lingkungan. Sebenarnya bisa dengan cara memilah sampah atau kalau memang ingin bisa mendaur ulang sampah plastik yang contohnya dijadikan seperti ini ya Kak? Iya betul. Apalagi tuh kira-kira? Banyak contohnya. Apa yang kita bikin kemarin di Kemarin sekolah? kita bikin apa tuh? Di sekolah Buat buat poster untuk mengajak orang peduli lingkungan. Oke, tepuk tangan dong. Boleh Kak Bagus satu lagi Kak hadiahnya? Tutorial cara membuat apa namanya gantungan kunci tuh dari sampah plastik. Terus kita juga bisa buat kompos di rumah. Terus tadi ada temannya bilang kita bisa buat mading itu bisa untuk ngajakin orang lain untuk tahu tentang informasi gimana sih caranya menjaga lingkungan. Oke, sekarang mungkin kita langsung ke sesi apa nih Kak Bagus? Kita ada games kita ya, ada perlombaan. Yang boy, silakan duduk baris. Mungkin langsung aja ambil posisi. Yuk, Yang laki-laki ngadep ke sana. Jadi ada pada depan. Kita bakalan ada games perlombaan memilah sampah. Di sini, di dalam kotak ini, kakak punya bola yang di sini sudah dilabelkan gambarnya adalah sampah organik dan anorganik. Bisa dilihat ya di sini ada gambar apa? Botol plastik. Berarti dia masuk ke sampah. Kalau sampah ini gambar apa? Tulang ikan. Kalau tulang ikan berarti masuknya ke sampah organik. Nah, silakan teman-teman nih, perwakilan dari laki-laki 4 orang, yang perempuan juga 4 orang. Kita bakalan lomba ya, cepet-cepetan untuk memilah. Jadi misalkan teman-teman semua di sini kakak kasih halo. Hai. Perhatikan dulu sini ya, baru nanti bagi timnya. Jadi di sini ada bola.
Nah, nanti teman-teman semua bakalan dibagi kelompok, 4 orang perempuan dengan 4 orang laki-laki, bakalan cepat-cepatan untuk bisa memilah sampah, mana sampah organik, mana sampah anorganik. Ya, nantinya yang perempuan cukup masukkan ke sampah organik. Tugasnya adalah masukkan sampah organik, mencari sampah organik di sini, baru masukkan ke sampah organik. Yang laki-laki tugasnya adalah mencari sampah anorganik. Nah, nanti siapa dalam waktu tertentu, berapa nanti kakak batas waktunya, siapa yang paling cepat dan banyak mengumpulkan bolanya, disitulah tim yang menang. Oke? Makanan, maksudnya anorganik. Ini ada sedotan, masuknya adalah anorganik. Kemudian ada bola lampu, masuknya adalah anorganik. Oke ya. Oke, ini ada styrofoam, masuknya anorganik. Di sini ada daun benar, kemudian di sini ada cangkang telur, kemudian ada es krim lagi. Kemudian ada kulit pisang, pizza, kemudian tulang, semangka, ikan, roti, dan tangkai. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sini ya sama Kak Putri ya. Nah, juga teman-teman bisa lihat. Nah, bahan-bahannya apa aja tadi? Coba yang pertama apa tadi bahan-bahannya? Yang ini, ayo. Yang ini pasir, terus ada yang kedua ada semen, terus yang ketiga ada cacahan plastik. cacahan plastik, sama air. Lembut ya. Boleh dipegang semuanya. Gak kerasa kayak plastik ya? Iya. Boleh biarin teman-temannya pegang juga. Gantian. Kayak plastik nggak? Kira-kira. Lembut. Oh kayak plastik. Makan gemoy kan. Teksturnya udah kayak Indonesia. Sumber sampahnya dari mana nih Kak Ferry? Sampah plastik. Udah. Oke, jadi teman-teman tadi kan udah belajar juga sama Kak Putri, ada sampah organik sama sampah anorganik. Nah, ini salah satu sampah yang kita gunakan adalah sampah plastik. Nah, teman-teman juga tadi bisa lihat di sana juga udah dipilah juga ya teman-teman. Jadi sampah yang udah kita pilah, habis itu kita giling. Itu kan teman-teman bisa lihat tadi ada seperti gilingnya ya. Setelah kita cacah, kita buat campuran untuk sampah plastik. Ini karena kita kalau harus ngaduknya dari awal cukup lama, jadi kurang lebih hasilnya kayak gini teman-teman. Nah, ini dari semen dicampur dengan pasir, dicampur dengan plastik, dan dicampur dengan air. Cuman bedanya kondisi campurannya ini nggak terlalu basah dan nggak terlalu kering, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk alat-alatnya sendiri di sini kita ada cetakan. Nah, ada dua cetakan. Ada cetakan, terus di sini ada sendok semen. Nah, terus yang ini apa kira-kira teman-teman? Ayo. Buat apa? Ini buat memadatkan. Nah, ini untuk fungsinya untuk memadatkan bahan roster. Tapi nanti seperti ini. Oke. Nah, karena ini kan kita kan udah jadi ya adonannya. Bisa langsung teman-teman perwakilan dari ceweknya 3 dan cowoknya 3. Iya.
Kemudian ini ada sayur-sayuran yang lainnya ya. Ini maggot. Maggot. Jadi dalam mengolah sampah organik itu salah satunya bisa menggunakan yang namanya maggot. Apa itu maggot? Maggot itu adalah larva dari lalat BSF. Apa itu lalat BSF? Black Soldier Fly. Nah, lalat ini beda sama lalat-lalat yang biasanya ngerubungin makanan. Lalat ini tuh bentuknya lebih panjang dan lebih besar dan tidak menyebabkan penyebar penyakit ya. Jadi memang untuk lalat BSF ini biasanya bertelurnya itu dekat dengan sampah. Nah, biasanya setelah bertelur dekat sampah itu biasanya mereka akan maksudnya setelah menetas mencari sumber makanannya. Apa itu? Sampah organik. Nah, kemudian langsung yaitu mencari ini tumbuhlah sampai dengan dia umurnya itu adalah kurang lebih 10 hari sampai dari maggot ya bertumbuh jadi lalat lagi itu kurang lebih waktunya adalah 40 hari. Berani ya udahannya. Apa? Sehari berapa kali? Sehari biasanya dikasih makan itu di pagi hari, kemudian nanti di sore hari itu dikasih makan kembali. Jadi biasanya dikasih makan pagi nih, tadi dikasih makan sekitar jam 7 jam 8 dikasih makan, ini udah mulai habis. Udah mulai habis kan? Ini ya Kak, dia lagi makan ya. Burung yang apa itu ayahnya di rumah pelihara burung, suka banget nih makan kayak gini. Enggak geli kamu? Enggak, lu geli. Kalau yang George tadi geli kan? Oke, teman-teman.